Selamat pagi sahabat semua. Kembali lagi bersama saya di Tepas Bentang. Pagi ini saya ingin kembali menunjukkan kepada sahabat-sahabat semua bagaimana suasana pagi di Tepas Bentang, Mekar Buana, Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Jadi pagi tadi sore kemarin kami nginep di sini, datang ke lokasi ini seperti biasa ya, menikmati pagi di pinggiran hutan di Tepas Bentang. Jadi saya ingin di video ini saya ingin menunjukkan kepada sahabat-sahabat semua, ini lokasi yang seminggu sekali saya datangin ke tempat ini. Jadi di sini sudah jam 6.30 ya, ini masih pagi. Ya semalam tidak ada hujan. Jadi biasanya di sini masih turun hujan ya di bulan Juli ini. Tapi malam tadi tidak hujan, hanya mendung-mendung saja, dan udaranya juga tidak terlalu dingin seperti yang sebelumnya. Nah, ini kemarin kita kerjain ini pembersihan pohon durian nih, karena memang sekarang bulan Juli, jadi biasanya pohon durian ini berbuah pada bulan Desember Januari ya, antara itu. Jadi bulan Desember dan bulan Januari. Jadi kita coba, karena pohon ini sudah berusia hampir 6 tahun, jadi sudah mulai pernah berbunga sekali ya, tapi tidak sampai berhasil dipanen karena bunganya juga rontok. Nah, kita coba persiapkan untuk musim buah tahun ini, mudah-mudahan bisa berbuah. Jadi kami bersihkan ini arealnya, kemudian dikasih pupuk. Sementara sih kita menggunakan pupuk NPK saja, di samping pupuk organik juga. Ini ada beberapa pohon durian di sini. Ya, ini sudah cukup besar. Ini sudah tadi seperti tadi saya sampaikan, sudah hampir 6 tahun. Ya. Tapi karena memang tanaman ini juga berdampingan dengan tanaman-tanaman lain, jadi ada beberapa pohon durian yang pertumbuhannya kurang bagus. Jadi coba kita lihat ke sana, karena ini memang sengaja penanamannya tidak mengganggu tanaman lain. Jadi dulu konsepnya kita akan menggunakan jarak tanam yang dekat ya. Ini. Tapi karena memang ini ternaungi oleh pohon jengkol, ini di atas pohon jengkol ini, dan rajin sekali berbuah. Pohon jengkolnya ini sekarang sudah berbunga. Ini mudah-mudahan nanti bisa panen juga nih pohon jengkol ini. Jadi ada pohon-pohon durian yang pertumbuhannya kurang maksimal, padahal usia tanamnya sama ya. Jadi usia tanam 6 tahun ya, hampir 6 tahun. Nah, ini makanya kita juga coba tanam kopi itu, kita menggunakan pot-pot besar seperti ini. Ini kopinya kopi jenis Arabica. Ini sedang rajin berbunga ini. Berbunga ini sudah beberapa kali dipetik kopinya. Padahal ketinggian di sini mungkin hanya sekitar 100 mdpl ya. Seharusnya kopi Arabica itu di ketinggian, cocoknya sih di ketinggian di atas 1000. Jadi, tapi ya kita coba tanam saja, dan ternyata memang bisa berbuah. Nah, ini ya berbuah meskipun tidak lebat ya. Ini kita coba lihat beberapa pohon durian juga nih.
Di video sebelumnya juga saya pernah meliput video tentang pohon durian ini. Saya sendiri juga tidak tahu persis durian ini jenisnya, jenis pohon durian apa gitu ya. Tapi ini pertumbuhannya sudah cukup tinggi karena memang di sini mataharinya sebelah sini mungkin sudah agak full ya, dapat sinar matahari. Ini yang sana juga ini. Nah dulu kita beli yang kaki 3 gitu. Nah ini jadi kita tanam dulu itu yang 3 kaki, jadi di bawahnya ada 3 kaki pohonnya. Ya ini dan dibiarkan tumbuh alami, tidak terlalu banyak dipupuk gitu ya, kecuali pupuk-pupuknya yang memang menggunakan pupuk-pupuk organik saja. Nah ini juga sama, pohonnya begitu. Jadi kita tanam dulu itu ditanam 200 pohon ya, sekitar 200 pohon durian berbagai jenis ya, berbagai jenis. Jadi dulu jenis musangking kita coba ya, kemudian ada bawor, kemudian juga ada matahari. Ini jenis-jenis itu yang kita tanam. Nah ini kopi nih, kopi Arabica. Ini buahnya lumayan banyak sekali. Nah, ini sudah berbuah yang entah keberapa kali ya, sudah banyak. Ini kita tanam juga di pot, kita tanam di pot. Ini kita akan lihat. Nah ini kolam penampungan ikan, Nah ini dulu di sini memang susah air, tapi setelah kita tanami banyak pohon di atas itu, airnya tak berhenti, terus-terusan mengalir, airnya bening. Jadi air ini kita tampung di sini, kemudian dia mengalir ke sini, ya, kemudian turun ke kolam ini. Di sini kita pelihara ikan juga. Jadi ada 2 kolam untuk ikan dan 1 kolam untuk rendam, ya, kolam renang. Ini ikannya kita tanam ikan nila. Jadi ikan nila ini sudah berapa tahun ini, dari 2017 ya. Kita tanam ikan dari 2017 sampai sekarang, terus banyak nih, terus beranak banyak. Nah, ini kolam rendam. Ya, ini sudah nawarin sarapan pagi-pagi. Ini kolam, ini kolam ini. Ini ada bangkai monyet. Wakil, sepertinya ini ada korban ini, kucing atau monyet ini. Kucing sepertinya, semalam ada kucing lari. Ini kucing ini, karena tadi malam saya lihat ada kucing lari-lari ke sini, kayaknya masuk ke kolam. Kayaknya kucing kecemplung, mati. Nah, ini. Jadi kita tanami banyak pohon di sini, berbagai macam jenis pohon di sini ada. Ya, dari mulai pohon-pohon hutan seperti ini, ada pohon pinus. Pohon pinus ini, kemudian ini pohon apa ini namanya ya, sancang ya, pohon sancang. Kemudian ada lagi yang pohon jenis ini. Kita tanami banyak pohon ini. Selain pohon itu juga ada pohon-pohon buah-buahan ya, jambu, kelapa ya, mangga. Kita tanami semua pohon di sini. Jadi dulu tempat ini sama sekali jarang pohon ya, kecuali pohon-pohon yang seperti ini, pohon-pohon hutan yang tumbuh di sini banyak. Kalau pohon-pohon hutan memang banyak tumbuh.
Tapi kalau untuk yang jenis buah-buahan dan tanaman-tanaman yang komoditasnya bisa dikonsumsi jarang. Nah, ini ada pohon pete nih. Ini pohon pete ini dulu usianya, kata si pemilik sebelumnya, ini sudah 100 tahun usianya, lebih dari 100 tahun mungkin ya. Ini tapi ternyata kemarin ada angin besar, setahun yang lalu ada angin besar, akhirnya tumbang. Nah, ini arealnya begini. Jadi saya ingin menunjukkan kepada sahabat-sahabat semua bagaimana kehidupan pagi setiap hari di sini. Nah, di sini kan dekat sama hutan. Jadi suasananya masih suasana hutan. Kalau kampung terdekat di sini jaraknya sekitar 1 kilometer lah. Ini kita coba lihat. Tapi ini sudah ada bangunan di sini. Jadi saya bangun rumah ini dari 2019. Yang kita sudah bangun dari 2019. Nah, ini tanaman-tanaman ke sana. Banyak tanaman ini dipindah ke sini karena memang kemarin diserang monyet. Jadi pohonnya dipindahkan. Nah, ini jeruk. Rencana mau saya pindahkan ke tanah. Kemudian ini ada anggur, ada bermacam tanaman ya. Ini kita tanamin. Pokoknya apa yang bisa ditanam saya tanam lah, kira-kira begitu. Tadi barusan kemarin sore saya bawa bibit jeruk limo juga di sini supaya ditanam karena memang di sini untuk tanaman buah-buahan lainnya ini hamanya monyet. Jadi kalau jambu, tanaman-tanaman yang lain ya hamanya monyet gitu. Ini juga ada tanaman mame sapote tapi belum berbuah. Nah, ini pohon durian lagi. Pohon ini juga pernah berbunga, bahkan sempat lebat bunganya. Tapi ternyata tidak sampai berbuah. Tidak bisa bertahan. Ya mungkin sahabat-sahabat yang tahu bagaimana cara pemupukan pohon durian supaya buahnya bisa dipanen bagaimana ya, mohon diberikan komentar saja sarannya. Nah, kita akan lihat di atas ini. Jadi di sini kita juga selain tanaman kita pelihara juga ayam lele kita pelihara. Nanti kita lihat. Mungkin yang pertama kita akan coba lihat lele ya. Jadi kita buat akses jalan ini ke rumah. Jadi rumah utamanya tempat saya tinggal di sana. Jadi rumah utama di sana yang warnanya putih. Jadi ada akses jalan ke sini. Jadi kalau tadi lewat depannya, di belakangnya kita juga buat akses jalan. Ini ada tangga ke atas, jalan ke atas untuk ke kandang ayam. Coba kita lihat lele. Nah, ini di rencana ini juga akan dibangun lagi tempat ya. Karena di sini kita konsepnya bangunnya pakai saung-saung ya. Kalau untuk kan banyak yang camping ke sini gitu kan. Ada beberapa, udah biasanya dari anak-anak sekolah, mahasiswa, kemudian komunitas yang datang ke tempat ini untuk menginap ya, camping lah istilahnya begitu mungkin ya. Ini coba kita lihat. Nah, ini saya pelihara ikan lele di sini. Jadi ikan lelenya menggunakan kolam terpal. Ini saya coba ini karena pakai handphone ya, jadi saya siapkan dulu sebentar. Mau saya buka dulu tempat ininya ya.
Nah ini ya sengaja ditutupi karena memang di daerah sini kan banyak biawak. Jadi kalau hutan ini selain monyet di sini juga biawaknya banyak ya, maklum mungkin karena areal hutan. Ya ini adalah ikan lele ini sudah hampir udah 1 bulan lebih. Jadi sudah cukup besar sebetulnya, sudah sebagian sudah dipanen ya, sudah bisa dipanen. Nah, kita coba lihat. Ini maaf ya sahabat-sahabat, nih pakai handphone jadi harus buka bongkar-bongkar. Ini pakannya. Ya, coba kita akan kasih lihat. Ini lelenya begini. Satu bak ini ukuran 1,5 meter kali 2 meter ya, ukuran baknya. Itu diisi oleh 1000 ekor lele yang kita tanam di sini. Coba lihat. Ini sudah siap panen sebetulnya lelenya. Sudah siap panen. Ini sudah sebagian bahkan sudah dipanen, sudah ada yang dikonsumsi. Nah, ini yang masih muda. Ini lelenya masih anakan, ini usianya baru belum 1 bulan nih, baru 3 minggu ya, baru 3 minggu. Jadi pertumbuhan ikan lele ini cepat sekali ya, cepat sekali, dan memang harus pakannya juga banyak. Jadi kalau hitung-hitungan bisnis ikan lele ini, kalau untuk usaha mungkin ya, sebaiknya ya ditanam di kolam, karena ikan lele kalau ditanam, kalau model seperti ini, pakan alternatifnya kan tidak banyak, cenderung ya agak sulit nyari pakan alternatif. Jadi di sini full pellet ya, pakannya. Jadi mungkin biaya untuk pakan ini lumayan mahal juga. Jadi ini kita untuk konsumsi sendiri untuk saat ini ya, untuk konsumsi sendiri. Tuh, kita akan lihat ayam. Nah, untuk ayam ini kita menggunakan modelnya konsepnya chicken tunnel. Jadi saya lihat di video-video YouTube di luar negeri kan begini ya, menggunakan chicken tunnel. Jadi saya juga coba, karena kebetulan ya bukan karena ingin ikut-ikutan saja, bukan, karena memang di daerah ini, di tempat ini kan di pinggir hutan, predatornya ini luar biasa banyak. Jadi akhirnya untuk menghindari supaya ayamnya ini tidak dimangsa predator, ya caranya mungkin begini. Dan ini memang efektif. Dulu pernah kejadian juga, kita pelihara ayam, banyak yang diserang predator ya. Terutama ini kalau di daerah sini yang paling banyak itu kan biawak. Biawak, kemudian musang. Bahkan pernah kejadian ular piton ya, ular sanca juga ada. Makanya kita pakai konsepnya dengan menggunakan chicken tunnel. Kalau yang datang ke sini tuh teman-teman pengunjung ya, mereka tuh kebanyakan ya belajar ini bertanam. Nanti kita akan mau siapkan juga lahan ya untuk adik-adik sekolah biasanya.
itu nyoba tanam cabai, nyoba menanam palawija gitu. Jadi supaya ada pengalaman bagaimana bercocok tanam. Ini kita akan lihat di sini hutan ya, masih hutan. Oh ini ke atas tuh masih hutan. Ini memang belum ada rumah ya, belum banyak rumah-rumah di sini. Nah ini rencana juga nanti akan kita kembangkan lagi untuk ayam di sini juga. Ini untuk areal pelihara ayam, tapi modelnya kita pakai apa sih namanya, umbaran ya. Jadi ayamnya dilepas saja, tapi cuma di pinggirannya dikasih pagar pembatas. Lihat sahabat, ini masih hutan sahabat, ke atas tuh hutan. Di sini memang hamanya monyet, banyak sekali monyet. Sekarang masih belum turun ini. Biasanya agak siang sedikit, monyetnya sudah mulai banyak. Ini. Nah, jadi saya punya konsep untuk mengembangkan atau memanfaatkan lahan yang mungkin dulu dianggap tidak produktif, ya, dulu tidak, karena memang tidak menghasilkan, dianggap oleh masyarakat di sini tidak menghasilkan. Kemudian kita coba benahi, ya, ditanami ini. Jadi konsep penanamannya juga saya menggunakan konsep permakultur ya. Nanti mungkin ke depan kita juga akan terus kembangkan dengan menggunakan metode tadi ya. Mungkin agroforestry yang jenis itulah. Tapi saya juga lihat beberapa referensi dan kearifan lokal di daerah ini. Masyarakatnya dulu juga melakukan hal yang sama dengan istilah tadi ya, agroforestry atau permakultur. Tapi istilah yang biasa digunakan di masyarakat tradisional ini kan talun namanya. Talun itu satu perkebunan yang kemudian di dalamnya berisi dari banyak tanaman pangan, itu disebut talun. Buah-buahan, sayuran, palawija dan sebagainya ditanam dalam satu kebun. Sehingga ini menjadi ya untuk program ketahanan pangan tentu saja. Jadi saya pikir istilah talun ini mau saya coba kembangkan lagi di daerah ini. Ini konsep permakultur atau agroforestry atau tadi talun ya, atau mungkin orang kehutanan, orang dari dinas kehutanan nyebutnya juga wanatani ya, wanatani. Nah ini chicken tunnel. Ini jadi banyak tanaman-tanaman yang saya tanam di sini juga yang sebetulnya sudah hampir punah tanamannya. Ini tanaman-tanaman yang sudah hampir punah. Ini pohon hutan namanya kilalayu atau katilayu. Ini pohon ini kalau sudah besar juga buahnya bisa dikonsumsi. Ini buni atau orang Sunda nyebutnya huni. Itu juga sama. Bisa dikonsumsi buahnya. Nah ini pohon jeruk purut nih. Ini jeruk purutnya jenis besar ini. Ya, biasanya jeruk purut kan kecil-kecil, kalau ini jumbo. Ini sudah beberapa kali dipanen, buahnya besar. Itu. Nah ini sahabat tempat saya
yang biasa setiap minggu singgah di sini. Ya, kita mengembangkan perkebunan dan sekaligus juga menyediakan tempat bagi teman-teman dari sekolah itu untuk camping di sini ya. Jadi mungkin kita campingnya nggak seperti yang umumnya orang camping di tanah terbuka. Kita sarankan tidurnya di bawah saung. Jadi mereka pasang tenda di bawah-bawah saung itu. Ya sebagian sih mengatakan ya tidak seru gitu ya, karena memang tidak di alam terbuka. Tapi karena memang resiko kalau hujan, kesulitan sekali teman-teman anak-anak sekolah ini untuk berlindung. Jadi kami siapkan ini. Nah ini mampu menampung banyak tenda. Hutan ini, jadi berbatasan dengan hutan, sahabat. Ini hutan semua. Jadi kalau yang namanya hutan ya adaptasinya hutan, lingkungannya lingkungan hutan. Ini demikian sahabat-sahabat semua, suasana pagi di Tepas Bentang. Nanti mungkin saya akan terus membuat video-video tentang suasana di Tepas Bentang ya, khususnya bagi Anda yang senang dengan berpetualang di alam. Ya, tapi di sini memang tidak begitu ekstrim ya. Jadi kita sudah tata sedemikian rupa sehingga ini juga untuk keluarga nyaman ya, untuk keluarga yang bawa anak-anak di sini insya Allah nyaman. Ya, jadi ada saung-saung bebas yang bisa digunakan kapanpun, bisa kemanapun sepanjang areal Tepas Bentang ini. Gitu. Demikian sahabat semua, sampai berjumpa kembali di video Tepas Bentang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.